wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ika Deksutanata Wijaya dari kelas 3CD 4 dengan NIM 452222059. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang fraud dari mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Nah, sebelum kita melangkah ke fraud, terlebih dahulu saya akan membacakan kutipan motivasi. Kutipan motivasi pada kali ini yaitu, kejujuran terkadang sulit, tetapi kejujuran selalu menenangkan. Nah, maksud dari kutipan motivasi ini, terkadang ketika kita melakukan kejujuran itu rasanya sangat sulit dan sangat berat, tetapi ketika kita berani melakukan kejujuran itu, maka akan merasakan kedamaian dari apa hal yang kejujuran yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian fraud. Nah, di pengertian fraud ini atau kecurangan ini ada beberapa pendapat. Yang pertama itu menurut Albrecht. Nah, menurut Albrecht sendiri, fraud itu istilah umum yang tidak mencakup segala macam cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain. Kemudian ada dari Donald L. Tracy. Nah, Donald L. Tracy ini berpendapat bahwa fraud memiliki 3 penyebab utama, yaitu tekanan, kesempatan, dan faktor-faktor yang secara potensial menjadi pemicu seseorang melakukan tindakan fraud. Kemudian menurut The Association of Certified Fraud Examiner, fraud sendiri merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi sendiri. Nah, dari ketiga pendapat ini kita mendapatkan definisi secara umum ya, dari fraud, yaitu sebagai tindakan kecurangan atau penipuan yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melawan hukum atau melanggar etika. Nah, fraud sendiri dapat terjadi di berbagai bidang dan melibatkan manipulasi, penyalahgunaan, atau penipuan terhadap informasi, aset, atau sumber daya. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk fraud. Nah, yang pertama itu penyalahgunaan aset perusahaan atau aset misappropriation. Nah, di sini bentuk kecurangan dengan cara menggunakan atau mengambil aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, seperti mengambil uang perusahaan, barang dagang perusahaan, menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Nah, yang kedua ada kecurangan laporan keuangan atau fraudulent financial statement. Nah, di sini bentuk kecurangannya itu dengan menyembunyikan informasi dan mengubah laporan keuangan dengan tujuan mengelabui pembaca laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau perusahaan. Dan yang ketiga ada korupsi. Nah, korupsi sendiri ini merupakan salah satu bentuk kecurangan dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Nah, kemudian adapun bentuk-bentuk korupsi. Nah, yang pertama itu benturan kepentingan atau conflict of interest. Nah, di sini ini terjadi pada saat seseorang, baik itu pegawai, manajer, atau eksekutif, memiliki kepentingan ekonomis perorangan dalam transaksi yang bertentangan dengan kepentingan kerjanya. Nah, yang kedua sendiri pemberian hadiah yang ilegal. Nah, di sini seperti ketika orang mempunyai nilai kepada seseorang tanpa disertai dengan niat untuk mempengaruhi keputusan bisnis tertentunya. Pemberian tersebut biasanya dilakukan setelah keputusan bisnis yang menguntungkan orang atau pemasok tertentu telah dilakukan, baik itu pihak-pihak yang diuntungkan dengan adanya keputusan tersebut memberikan hadiah sesuatu kepada pegawai yang mengambil keputusannya. Nah, yang ketiga ada pemerasan atau economic extortion. Nah, pemerasan ini dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sesuatu. Dengan kewenangan yang dimilikinya, maka pelaku kecurangan meminta pihak yang terkait memberikan keuntungan keuangan. Dan yang keempat ada suap. Nah, atau bribery. Suap ini didefinisikan sebagai penawaran, pemberian, atau penerimaan segala sesuatu dengan niat untuk mempengaruhi aktivitas pegawai. Nah, yang paling sering didengar itu istilahnya commercial bribery, atau yang berkaitan dengan penerimaan uang di bawah meja sebagai imbalan atas penggunaan pengaruhnya dalam pelaksanaan transaksi bisnis. Nah, kemudian ada juga bidang-bidang yang berisiko tinggi terkena fraud. Yang pertama itu ada processing and payroll. Nah, kegiatan fraudnya ini berupa kickback atau suap yang diberikan kepada pihak yang mengurus pembelian sebagai imbalan atas diberikannya kontrak kepada supplier. Nah, yang kedua itu ada
sales and inventory atau penjualan dan inventarisasi. Nah, kasus fraudnya ini berupa pencurian inventarisasi baik yang sedang disimpan maupun yang sedang dalam pengiriman. Kemudian yang ketiga ada cash check atau cash dan check. Nah, cash di sini merupakan aset yang paling sensitif terhadap fraud karena cash sendiri itu terlihat secara fisik dan relatif mudah dipindah tangankan dibandingkan aset perusahaan yang lainnya. Nah, sedangkan cek sendiri ini biasanya terjadi ketika terdapat kelemahan dalam proses rekonsiliasi bank. Kemudian ada physical security. Nah, di sini physical security dapat menimbulkan aset misappropriation. Nah, kemudian ada teknologi informasi atau information technology. Nah, bentuk fraudnya ini berupa hacking, email bombing atau membuat email yang banyak seperti itu, spamming, spam, domain name hijacking, dia berupa pembajakan domain perusahaan atau organisasi, dan server takeover atau pengambil alihan server. Nah, selain itu ada juga faktor pendorong adanya fraud. Nah, yang pertama itu tekanan. Nah, tekanan di sini dia berupa seperti ketika pegawai yang dituntut untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan target. Nah, di sini biasanya pelaku fraud itu merasa tertekan dan hingga dia akan melakukan aktivitas fraud. Nah, kemudian ada kesempatan. Nah, kesempatan ini biasanya ketika dalam organisasi atau perusahaan memiliki celah. Nah, celah di sini biasanya digunakan oleh si pelaku fraud untuk memotivasi melakukan aksinya. Nah, kemudian dirasionalisasi. Nah, dirasionalisasi ini pelaku fraud biasanya membenarkan aksi yang dilakukannya karena hal-hal tertentu. Nah, kemudian kurangnya akses informasi ini. Nah, ketika pegawai atau karyawan perusahaan memiliki informasi yang minim terkait seperti aturan-aturan atau SOP yang ada di perusahaan. Nah, biasanya pegawai-pegawai tersebut dia tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya ini berupa fraud. Nah, kemudian ketidaktahuan, apatis, dan ketidakmampuan. Nah, ketidaktahuan ini ketika pegawai dia tidak tahu bahwa ada pelaku yang melakukan fraud, tapi pegawai tersebut dia tidak mengetahuinya sehingga dia tidak melapor. Kemudian ada apatis. Nah, apatis di sini berupa seperti apatis di sini ketika pegawai ini dia merasa acuh tak acuh terhadap pelaku fraud. Nah, kemudian ketidakmampuan di sini ketika pegawai atau karyawan perusahaan dia tidak mampu membedakan yang mana berupa tindakan fraud, yang mana tidak. Nah, kemudian ada yang disebut segitiga fraud. Nah, dari ketiga elemen ini yaitu pressure, tekanan, ketika pegawai atau karyawan yang dituntut untuk mencapai target dari perusahaannya, biasanya karyawan atau pegawai tersebut merasa tertekan. Kemudian pada bagian opportunity atau kesempatan. Nah, di sini biasanya ketika pegawai atau karyawan perusahaan melihat ada celah keamanan di perusahaan atau organisasi, di sini pelaku fraud yaitu karyawan perusahaan atau pegawai perusahaan ini timbul motivasi dari pelaku fraud untuk melancarkan aksinya untuk melakukan kecurangan. Nah, seperti pengambilan aset perusahaan, pengambilan uang, dan lain-lain. Nah, kemudian di rationalization. Nah, ketika pelaku fraud diinterogasi, pelaku fraud membenarkan apa yang dia lakukan, seperti pelaku fraud membenarkan dia mengambil barang inventaris dari perusahaan karena pelaku fraud sendiri biasanya mengatakan bahwa dia terlalu dituntut untuk mencapai target dari perusahaan, sedangkan gaji yang diterimanya itu tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya, seperti itu. Nah, kemudian ada strategi pencegahan fraud. Adapun langkah-langkah yang bisa kita ambil seperti penegakan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang tegas. Nah, di sini
organisasi atau perusahaan perlu memiliki kebijakan anti fraud yang jelas, prosedur yang ketat, dan peraturan yang menegaskan konsekuensi dari tindakan fraud. Penegasan yang tegas dan konsisten terhadap peraturan ini akan memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa organisasi berkomitmen untuk menjaga kejujuran dan integritas dalam operasinya. Kemudian ada sistem pelaporan harian, bulanan, hingga tahunan. Nah, sistem pelaporan yang terstruktur dengan waktu yang tepat seperti harian, bulanan, bahkan hingga tahunan akan memberikan pemantauan berkelanjutan terhadap kegiatan dan transaksi organisasi. Nah, dengan adanya pelaporan ini, setiap anomali atau indikasi fraud dapat terdeteksi lebih awal. Kemudian, analisis potensi kerugian untuk pencegahan. Nah, perusahaan harus menganalisis, melibatkan identifikasi area-area di mana kerugian potensial dapat terjadi dan menilai dampak finansial atau operasional yang mungkin terjadi akibat fraud. Nah, dengan menganalisis area risiko tinggi, organisasi dapat mengambil langkah-langkah pencegahan proaktif seperti peningkatan kontrol internal dan pelatihan staf, sehingga risiko kecurangan dapat dikurangi atau dicegah sebelum terjadi. Nah, kemudian ada kendala dalam penanggulangan fraud. Nah, yang pertama itu lemahnya pengawasan dari internal perusahaan. Nah, kurangnya pengawasan internal dapat membuka peluang bagi karyawan atau pihak lain untuk melakukan kecurangan. Nah, kemudian kedua, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia sebagai auditor investigasi. Nah, auditor investigasi yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mendeteksi dan menginvestigasi fraud akan kesulitan dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal kecurangan fraud. Nah, kemudian yang ketiga, pihak terkait yang telah berpindah ke perusahaan lain atau meninggal dunia. Nah, apabila pelaku atau saksi kunci telah meninggalkan perusahaan atau meninggal dunia, proses investigasi biasanya terhambat karena sulitnya mendapatkan informasi yang langsung secara relevan. Kemudian, fraud dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah mendapatkan kepercayaan besar dari perusahaannya. Nah, pelaku fraud ini biasanya individu yang memiliki kepercayaan tinggi dalam organisasi, biasanya seperti pimpinan, contohnya manajer, HRD, bahkan direktur sendiri. Nah, orang-orang ini mungkin memiliki akses luas terhadap data-data sensitif perusahaan atau proses penting, nah sehingga pengawasannya lebih longgar. Nah, faktor kepercayaan ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengaburkan jejak dan menghindari deteksi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, hilangnya akuntabilitas dari pelaku fraud. Nah, dalam beberapa kasus, pelaku fraud menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka, misalnya dengan memanipulasi data atau mengarahkan kesalahan pada orang lain. Nah, hilangnya akuntabilitas ini mempersulit proses investigasi dan pertanggungjawaban, serta menurunkan moral di antara karyawan-karyawan lain yang melihat pelaku bisa lolos dari sanksi. Nah, kemudian kurangnya pemahaman karyawan, pegawai tentang peraturan perusahaan. Nah, kurangnya pengetahuan karyawan sendiri tentang peraturan anti fraud atau kebijakan perusahaan dapat membuat mereka tidak sadar akan tindakan yang mereka lakukan ini ternyata melanggar atau berpotensi konsekuensi dari tindakan mereka. Nah, bisa saja karena karyawan atau pegawai ini tidak tahu peraturan tentang perusahaan, bisa saja dia tidak sadar bahwa yang dilakukannya ini merupakan tindakan kecurangan atau fraud. Nah, jadi penting kepada perusahaan untuk memberikan pengetahuan dan edukasi terhadap karyawan dan pegawainya terkait apa-apa saja yang merupakan tindakan fraud dari perusahaannya. Nah, kemudian kita melangkah ke bagian kesimpulan. Nah, fraud sendiri atau kecurangan dalam bisnis adalah tindakan yang disengaja untuk menipu atau mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara-cara yang tidak jujur. Fraud mencakup berbagai macam bentuk seperti penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan, dan korupsi. Nah, demikian materi dari saya terkait fraud mata kuliah etika dan hukum bisnis. Apabila ada kesalahan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.